Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawa Putri Syakila dengan NIM F231230002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas morfologi kota dengan judul Tata Guna Lahan Perkotaan dan Wilayah Rawan Bencana Studi Morfologi Adaptif. Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan telah mendorong perubahan signifikan dalam penggunaan lahan di wilayah urban. Perubahan ini seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan karakteristik lingkungan dan resiko bencana, seperti banjir, longsor, dan kebakaran pemukiman. Akibatnya, banyak kota di Indonesia menghadapi peningkatan kerentanan terhadap bencana alam. Fenomena ini mempertegas pentingnya perencanaan tata ruang berbasis morfologi adaptif. Morfologi adaptif merupakan pendekatan perencanaan kota yang mempertimbangkan bentuk fisik, struktur, serta fungsi ruang agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan, termasuk potensi bencana. Pendekatan ini menjadi relevan meningkatkan lebih dari 58% penduduk Indonesia saat ini tinggal di kawasan perkotaan, yang sebagian besar berada di wilayah rawan bencana. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana penggunaan lahan di kota dapat meningkatkan atau mengurangi resiko bencana. Yang kedua, apa saja bentuk morfologi adaptif yang dapat diterapkan di kawasan rawan bencana. Yang ketiga, bagaimana perencanaan ruang kota yang tepat untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana. Adapun tujuannya, yang pertama, menganalisis keterkaitan tata guna lahan kota dengan kerentanan terhadap bencana. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip-prinsip morfologi adaptif yang sesuai untuk kawasan beresiko. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perencanaan ruang yang adaptif dan tangguh terhadap bencana. Lalu, ada penerapan tata guna lahan dalam beresiko bencana. Tata guna lahan mempengaruhi langsung tingkat kerentanan kota terhadap bencana. Misalnya, pembangunan pemukiman di daerah sepadan sungai mengurangi daya resap air dan meningkatkan resiko banjir. Di kota-kota besar, seperti Jakarta, konversi lahan hijau menjadi area terbangun, menyebabkan lapisan air meningkat tajam saat musim hujan. Hal serupa juga terjadi di kota Medan, di mana land subsiden memperparah banjir di kawasan pesisir. Lalu, ada pendekatan morfologi adaptif. Morfologi adaptif mencakup desain dan struktur ruang kota yang fleksibel dan tangguh terhadap bencana. Elemen yang penting dalam pendekatan ini meliputi, yang pertama, ada ruang terbuka hijau multifungsi yang berfungsi sebagai penyangga bencana. Lalu yang kedua, ada zonasi berbasis resiko, seperti fasilitas vital yang tidak boleh dibangun di area rawan. Lalu yang ketiga, ada sistem drainase alami dan buatan yang mampu menampung debit air ekstrim. Yang keempat, ada jalur evaluasi dan titik kumpul yang dirancang sejak awal pembangunan kawasan. Menurut Latif, kota-kota di wilayah pesisir Indonesia perlu membangun buffer zone dan mangrove sebagai perlindungan alami terhadap tsunami dan abrasi. Lalu ada integrasi dalam tata ruang dan kebijakan. Perencanaan tata ruang atau RT/RW dan RDTR harus mengintegrasikan peta risiko bencana dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan. Selain itu, peraturan zonasi harus diperkuat untuk mencegah pembangunan di zona merah. Kolaborasi antara pemerintah daerah, akademis, dan masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan tata ruang yang adaptif dan inklusif. Selanjutnya ada kesimpulan, peruntukan ruang kota yang tidak sesuai dengan karakteristik fisik wilayah dapat mempengaruhi resiko bencana. Melalui pendekatan morfologi adaptif, kota dapat dibentuk untuk lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai jenis bencana. Pendekatan ini harus terintegrasikan dalam kebijakan tata ruang dan praktik pembangunan perkotaan agar resiko dapat meminimalisir secara efektif. Adapun saran-sarannya seperti
Yang pertama, menegakkan aturan zonasi berbasis resiko harus menjadi prioritas dalam setiap pembangunan kota. Yang kedua, pemerintah perlu menyediakan insentif bagi pembangunan yang memperhatikan aspek adaptif terhadap bencana. Yang ketiga, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam perencanaan ruang agar memiliki pemahaman terhadap risiko yang ada. Yang keempat, penggunaan teknologi spesial seperti JIS dan peta bahaya harus menjadi alat utama dalam proses pengambilan keputusan tata ruang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.